Keranjang Kaifan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Keranjang Kaifan. Ya, kali ini Keranjang Kaifan akan coba berbagi ilmu ya tentang pengujian dengan statistik, yaitu tentang uji independen sampel t-test ya, atau uji sampel independen ya dengan menggunakan SPSS. Nah, uji ini ya, ini konsep dasarnya adalah sebagai berikut ya. Jadi uji T ini sebenarnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hitung dari dua sampel yang independen ya. Arti independen ini tidak berpasangan ya. Misalnya dalam contoh yang akan kita coba tunjukkan sebentar lagi ini adalah tentang curah hujan rata-rata di dua buah stasiun ya. Jadi ada stasiun A dan stasiun B, stasiun Dago dan Majalaya ya. Jadi kalau contoh yang berpasangan itu ya, misalnya ada sampel ya yang kita uji dua kali. Misalnya kita memberikan suatu obat ya pada suatu kelompok anak ya gunanya untuk obat untuk menambah berat badan ya, ada 10 orang anak. Jadi sebelum kita kasih obat, kita timbang berapa beratnya ya obat untuk menambah berat badan. Kemudian setelah itu mungkin entah seminggu lagi atau sebulan lagi kita berikan obat, kemudian kita lihat efeknya apakah ada penambahan berat badan, kemudian ditimbang lagi ya. Itu contoh sampel yang berpasangan. Artinya apa? Dia diuji dua kali. Contohnya kira-kira seperti itu. Oke. Langsung aja ya, di depan kita sudah saya buka aplikasi SPSS ya yang akan menjadi topik untuk menguji kita kali ini ya, dengan menggunakan uji independen sampel t-test ya. Oke, untuk datanya kita bisa lihat seperti ini ya. Nah ya, datanya yang ada di sebelah kiri saya ini ada dua buah sampel ya, curah hujan ya. Kemudian curah hujannya itu diukur di dua buah stasiun curah hujan yang berbeda ya. Kita ambil contoh namanya sebagai stasiun Dago dan stasiun Majalaya satu lagi ya, dalam milimeter per tahun ya. Ini diukur curah hujannya itu selama 12 tahun ya. Kebetulan untuk yang di Majalaya di tahun 1994 itu nilainya adalah kosong, tidak ada data sama sekali ya. Nah, untuk mendeklarasikan hipotesis yang kemudian akan diuji dengan menggunakan uji T-sampel independen ini atau uji sampel independen ini ya dengan uji T, itu kita buat deklarasi untuk hipotesis sebagai berikut ya. Jadi null hipotesisnya atau H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara curah hujan stasiun Dago dan Majalaya. Nah, ini yang kita uji nanti ya. Ini kita uji ya, apakah kita menerima atau menolak H0 sehingga kita harus menerima HA ya. HA-nya berisi deklarasi yang berlawanan dengan H0 ya. Kalau ini tidak terdapat perbedaan, maka H adalah terdapat perbedaan. Nah, kriteria pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan nilai dari signifikan to tail yang ada nanti di hasil di SPSS kita ini ya. Jika signifikan to tailnya lebih kecil daripada probabilitas sebesar 0,05, secara defaultnya adalah 5%, maka kita akan menolak H0. Dengan demikian kita menerima HA. Kalau kita menggunakan tabel T ya, tabel T maaf ya, itu deklarasinya ataupun bukan deklarasi, pengambilan keputusannya itu sebaliknya ya. Jika nilai T hitung lebih besar pada nilai T tabel, maka hipotesis H0 ini kita tolak dan HA kita terima ya. Jadi yang diuji itu adalah hipotesis H0 yang ini ya. Kalau kita tandain ini seperti ini ya. Oke ya, ini yang kita uji. Oke ya. Oke, pertama kali kita coba set ya variable view dari analisis statistik uji T independent sample test ya yang akan kita buat ya. Di sini ada dua buah tab ya, tab
data view dan tab variable view ya. Kita masuk ke tab variable view. Nah, variabel yang pertama kita buat dengan nama ini ya, ini datanya adalah data curah hujan, maka kita buat dengan nama curah underscore hujan ya. Jadi untuk mengisi name ini ya, field name ini tidak boleh ada spasi ya. Kemudian untuk labelnya kita bisa kosongkan atau kita isi ya, ini boleh ya, karena berupa label kita bisa bentuk kita tulis dalam bentuk kata yang ataupun kalimat yang ada spasinya ya. Kita buat di sini labelnya adalah curah hujan ya, dan yang lainnya kita biarkan sesuai defaultnya ya. Kemudian ya, untuk variabel yang kedua ya, itu adalah grouping ya. Jadi ini ada dua buah stasiun ya, stasiun pengukur curah hujan Dago dan Majalaya. Nah, karena ini adalah data kualitatif, maka kita harus mengkuantifikasikannya ya, yaitu dengan mengubah ke dalam grouping ya. Dago ini kita masukkan ke dalam grup 1 dan Majalaya kita masukkan ke dalam grup 2 ya. Maka di sini kita buat di sini nama variabelnya adalah grup ya, boleh atau kelompok terserah ya. Sini kita buat labelnya grup ya, bisa dibuat bisa enggak nih ya untuk label. Oke. Kemudian value-nya ya, kita buat di sini value-nya boleh ya. Value 1 tadi sudah kita jelaskan. Untuk kelompok curah hujan, data curah hujan yang diukur di stasiun Dago kita masukkan ke dalam grup variabel 1 ya. Ini adalah namanya apa? Dago. Kemudian klik tombol add sehingga dia masuk ke dalam kotak yang ini. Kemudian untuk variabel kedua nilainya kita berikan nilai 2 ya. Dan ini adalah untuk variabel Majalaya seperti ini ya. Kita klik tombol add seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik tombol oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka nilai-nilainya kita biarkan secara defaultnya. Dah, kita masuk kemudian ke dalam tab pengisian data. Kita klik tab data view ya. Nah, kita mulai mengisi data kita dengan mengcopy paste data yang sudah kita ketikkan di Excel ini ya. Hati-hati, di sini ada satu buah data yang hilang ya di stasiun pengukur curah hujan Majalaya, yaitu di tahun 84. Ini kita harus abaikan ya. Jadi kita coba mulai dulu di stasiun curah hujan Dago dengan mengcopy paste data curah hujannya. Kita blok, kemudian kita tekan Ctrl C pada keyboard atau klik kanan pada mouse ini ya. Kemudian kita pastekan kemari atau Ctrl V atau klik kanan pada mouse ya, lalu kita pilih paste ya. Nah, groupingnya kita masukkan angka 1 ya, udah kita buat tadi, kita tentukan 111 semuanya ini ya. Kemudian ya, untuk yang kelompok kedua yaitu data curah hujan di Majalaya juga kita lakukan hal yang sama, kita copy paste ya sampai kemari ya, karena yang 0 ini tidak ada. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ya, kita masukkan angka 22222 seperti ini ya. Kemudian ada satu buah data lagi yang ini, Ctrl C, masukkan kemari, Ctrl V 2 seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ya, jumlah N-data untuk kedua buah data curah hujan di dua buah stasiun curah hujan ini adalah sebanyak 23 data. Nah, nilai dari deklarasi grouping 1 dan 2 yang sudah kita setting tadi di variable view ya, yang ini values-nya ini ya, itu kita bisa cek ya di data view dengan mengklik tombol ini dia ya, tombol apa ini, value labels. Kita klik aja sehingga dia bisa berubah ya, dari data kualitatif ya menjadi data
kuantitatif ya, sudah kita buat ya dalam numerik ya, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita mulai menganalisisnya, yaitu dengan mengklik tombol analyze ya, kita uji langsung. Kemudian kita pilih compare means. Nah, ini kemudian kita pindah ke sebelah kanan, kemudian kita pilih independent sample t-test ya, yang ini ya, kita klik aja. Oke ya, kita dihadapkan ke window baru yang disebut dengan window independent sample t-test ya. Di sini ada dua buah variabel ya, variabel curah hujan dan variabel group. Nah, yang menjadi variabel test variabel dalam pengujian ini adalah variabel curah hujan. Ini yang mau kita tes ya. Data ini mau kita tes ya. Kita klik, kemudian kita klik tombol panah sehingga dia masuk ke dalam kotak test variables. Kemudian yang menjadi grup ya, atau pengelompokan dari data di sini adalah variabel group. Ini kita klik. Kemudian kita klik tombol panah sehingga dia masuk ke dalam kotak grouping variable seperti ini ya. Lalu kita lakukan define groups. Kita klik tombol define groups ya. Kita pilih di sini ya. Yang menjadi grup 1 adalah kelompok 1. Yang menjadi grup 2 adalah kelompok 2. Kemudian kita pilih tombol continue. Nah, di optionnya kita biarkan confidence intervalnya sebesar 95% ya, seperti ini ya, defaultnya. Kemudian kita pilih continue ya. Oke, kemudian kita langsung memproses pengujiannya dengan mengklik tombol OK ya. Dia proses seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Saya kasih besar aja ini. Oke ya, kita bisa lihat di sini ada muncul dua buah tabel ya. Tabel yang pertama adalah tabel grup statistik. Ini menjelaskan tentang statistik deskriptif dari kelompok data yang kita uji ya. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk stasiun curah hujan Dago ada 12 data ya, N-nya berubah 12 data. Kemudian Majalaya N-nya adalah sebesar 11 ya. Ini ratanya dan ini standar deviasinya ya, dan seterusnya. Kemudian pada tabel yang kedua itu kita namakan ataupun muncul tabel yang namanya independent samples test ya. Disinilah tabel yang menunjukkan hasil pengujian uji beda sampel independen kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nilai dari signifikan two-tailed-nya, 2 ekor ya, bukan one-tailed ya, pada bahagian row yang pertama ya. Kita bisa lihat di sini besarnya adalah sebesar 0,234 ya. Saya coba pindahkan kemari. Oke ya. Nah, ini dia ya, 0,234. Nah, nilai ini kalau kita lihat ya, diperoleh nilai signifikannya. Kita ketik aja signifikan ya, two-tailed-nya ya, ini 0,234 ya. Ini berarti lebih besar ya, lebih besar dari nilai probabilitas ya, atau taraf kesalahan ya, sebesar sebentar, ini adalah sebesar ya berapa, 0,234, lebih besar dari nilai probabilitas kesalahan sebesar 0,05 ya. Tadi ada confidence intervalnya sebesar 95%, maka nilai probabilitasnya adalah 100 kurang 95, itu adalah 5% ya, atau 0,05 sebagai nilai probabilitas atau taraf kesalahan dalam pengujian kita ya. Nah, karena dia lebih besar pada nilai P sebesar 0,025 ya, seperti ini ya, maka di sini ya kita bisa lihat ya, yang kita uji adalah H0-nya, maka ya H0 diterima ya, H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan nilai rata ya. Jadi H0 diterima ini ya, karena dia lebih besar pada 0,025
0,05 ya. Maka ya di sini kita bisa buat ya. Maka ini kok maka H0 diterima ya. Dengan kata lain ya, ini bisa kita kopikan ini ya. Ini kita bisa kopikan di sini. Ini kita hapus dulu. Ya. Dengan kata lain ya, dengan kata lain ya. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara curah hujan yang diukur di stasiun Dago dan Majalaya ya. Atau kita bisa uji ya dengan menggunakan tabel hasilnya. Kita coba nilai dengan menggunakan tabel T ya. Ini kita bisa lihat di hasilnya, ini kita bisa lihat ya, bahwa untuk kolom pertama ini ya, di equal variances assumed ya, ini kita bisa lihat nilai T nya sebesar 1,224 ya. Ini nilai T hitungnya ya. Kita pindah kemari ya, dengan menggunakan tabel T ya, itu dapatlah di sini nilai hitungnya, T hitungnya itu sebesar T hitung sebesar berapa tadi, 1,224 seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di tabel ya, di tabel T ya, tabel distribusi T. Di sini kita bisa munculkan. Nah, ini dia tabel distribusi T ya. Kita harus cari dulu kolom pengujian kita. Tadi kita pengujiannya adalah pengujian to-tail ya. To-tail berarti dia kalau taraf kesalahannya sebesar 0,025 to-tail, maka ini dibagi 2 sehingga ini menjadi 0,025. Di sini adalah pada kolom yang ini nih. Nah, kolom yang ini ya, 0,025 untuk two-tailnya, untuk one-tailnya 0,05. Kita pilih kolom yang ini. Sementara kita harus menentukan juga berapa degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom ini dihitung dengan cara ya, DF untuk pengujian ini. Itu dihitung dengan cara ya, N1 ya, jumlah data pada kelompok data 1 ditambah N2 ya, jumlah data pada kelompok 2 dikurang dengan 2 ya. Di sini kita ketahui ya, N1 kita ini ya, N1 kita tadi sampai yang ini ya, ini ada 12 ya, maka DF-nya itu adalah sebesar 12 ditambah N2 kita itu dari 13 sampai 23 itu ada 11 ya, dikurangi dengan 2 ya. Ini rumusnya ketinggalan nih, ini ya, wrap text ini ya, ini dia ya. Oke, ini dia. Oke, ini ya, berarti dapat nilai DF-nya sebesar 21 ya. Nilai DF sebesar 21 kita lihat di sini ya, kita lihat di sini mana dia yang 21. Nah, ini ya, ini 21 ya. Kita bisa lihat nilai dari T tabelnya adalah sebesar ini dia ya. Berapa nilai T tabelnya? T tabel sama dengan 2,07961. Nah,
Ini kita bisa lihat ya, nilai T tabelnya ternyata lebih kecil daripada nilai nilai T hitungnya ya, nilai T hitungnya ternyata lebih kecil pada nilai T tabel ya. 1,224 ini lebih kecil pada 2,07961 ya. Kita lihat di sini jika menggunakan T tabel, saya kasih besar di sini ya. Jika menggunakan T tabel, maka nah, ini ya kriteria pengambilan keputusannya itu. Nah, masuk yang mana yang ini ya. Jadi kalau seperti ini maka ya, kita tekan ini bentar, insert ya, maka ya H0 diterima ya, masuk kategori yang ini ya. Ya, jika nilai T hitung lebih kecil pada nilai T tabel maka H0 diterima ya. Kita kopikan aja dengan ini ya, dengan kata lain sama ya, karena prinsipnya sama, tapi yang pertama menggunakan nilai signifikan total yang sudah ada di outputnya SPSS, sementara yang kedua ini menggunakan tabel distribusi T ya, sama hasilnya ya, sama-sama menolak sama-sama menerima H0 ya, yaitu tidak terdapat perbedaan nilai rata yang signifikan ya antara curah hujan stasiun Dago dan Majalaya. Dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa nilai curah hujan yang diukur pada stasiun Dago dan Majalaya itu mempunyai kesamaan ya, artinya kita bisa mengambil nilai curah hujan di Dago saja atau di Majalaya saja, tidak perlu dua-duanya. Karena apa? Masing-masing itu punya kesamaan nilai curah hujan antara Dago dan Majalaya. Jadi cukup satu curah hujan aja dengan pengukuran curah hujan di salah satu stasiun curah hujan, karena nilainya tidak terdapat perbedaan. Ya, oke. Terima kasih. Sampai di sini yang mungkin bisa keranjang Kevin berikan. Kita jumpa lagi di video lain yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.